Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk terus belajar, terutama mempelajari mata pelajaran matematika ya. Di kelas 10 kali ini kita akan mempelajari yang namanya fungsi. Setelah mempelajari fungsi, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan konsep fungsi dengan tepat, menentukan operasi aljabar fungsi, menjelaskan konsep fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional dengan tepat, lalu menjelaskan konsep komposisi pada fungsi dengan tepat. Teman-teman, untuk fungsi sendiri, pengertiannya adalah suatu relasi yang memetakan atau memasangkan semua anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, teman-teman, di sini ada diagram panah, ada 3 buah diagram panah yang menunjukkan ataupun memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sebentar, teman-teman. Nah, saya mau kasih nih untuk yang pertama di sebelah kiri. Untuk himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D ya. Di himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Fokus ke yang ini, teman-teman. A dihubungkan ke 4, B dihubungkan ke 1, C dihubungkan ke 3, D dihubungkan ke 2. Nah, diagram panah ini disebut fungsi. Seperti pengertiannya tadi, bahwasanya fungsi itu memetakan semua anggota himpunan A, yaitu A, B, C, D, ke anggota himpunan B. Ya, tidak ada yang terlewat, teman-teman. Semua anggota himpunan A yang A, B, C, D-nya dipasangkan ke anggota himpunan B. Iya, Jik, mainin dulu Jik, dedenya sana. Lalu kita perhatikan gambar yang kedua, teman-teman. Nah, yang tengah ini ya, A dihubungkan ke 1, B dihubungkan ke 1 juga, C dihubungkan ke 2, D dihubungkan ke 4. Coba saya pengen tanya, apakah gambar yang kedua ini merupakan fungsi? Ayo ditelaah lagi pengertian fungsi tadi. Yang menjawab bukan fungsi berarti Anda belum memahami pengertian fungsi itu apa ya. Gambar yang kedua ini merupakan fungsi, teman-teman, karena semua anggota A yaitu A, B, C, D ini punya pasangannya di anggota himpunan B ya, dihubungkan tepat satu ke anggota himpunan B ya. Meskipun di sini A dihubungkan ke 1, B dihubungkan ke 1, tidak apa-apa, teman-teman ya. Yang penting anggota himpunan A ini, si A, B, C, D ini dihubungkan atau memiliki pasangan di anggota himpunan B gitu ya. Oke. Sekarang lanjut ke gambar yang ketiga. Saya pengen menguji dulu sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan yang namanya fungsi. Nah, A dihubungkan ke 1, lalu C dihubungkan ke 2, dan D dihubungkan ke 3. Apakah ini disebut dengan fungsi, teman-teman? Ayo, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Betul, jawabannya bukan fungsi. Karena ada satu anggota himpunan A, yaitu B, itu tidak dipasangkan ke anggota himpunan B. Gitu ya. Jadi pada intinya untuk fungsi itu sendiri, anggota himpunan A harus dipasangkan ke anggota himpunan B. Oke. Lalu saya pengen tes sekali lagi. Kalau misalkan saya hubungkan ini ke 4, ya, ke 4, lalu B ke 1, kemudian B lagi ke 4 ya, C lagi ke 2, oke, satu lagi D ke 3. Apakah ini disebut dengan fungsi, teman-teman? 3 detik ya. 1, 2, 3. Betul, jawabannya bukan fungsi. Iya sayang, jawabannya bukan fungsi karena anggota himpunan A yaitu B dipasangkannya 2 kali, yaitu ke 1 dan ke 4. Itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh memiliki pasangan lebih dari 1 gitu. Paham gak maksudnya ya? Si anggota himpunan A ini tidak boleh dipasangkan lebih dari 1 kali gitu. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, notasi fungsi. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx 2x plus 1.
atau 2X tambah 1 dengan daerah asal 0, 1, 2, 3, 4 dan daerah kawan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Pertanyaannya, tentukan daerah hasilnya, nyatakan himpunan pasangan berurutannya, gambarlah diagram panah dan grafik kartesiusnya. Oke. Di sini teman-teman yang harus kita garis bawahi adalah rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x plus 1 daerah asal. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Daerah kawan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Daerah hasilnya berapa gitu. Untuk poin A, tinggal kita substitusikan saja daerah asal ke rumus fungsi tadi teman-teman ya. Fx yaitu 2x plus 1. X-nya ganti tuh oleh 0, daerah asalnya kan 0 sampai dengan 4. X-nya pertama ganti oleh 0, maka 2 kali 0 ditambah 1, yaitu 1. Untuk X-nya 1, maka 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk X-nya 2, nah 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk X-nya 3, tinggal diganti saja 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Begitupun jika X-nya 4, maka 2 dikali 4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi daerah hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang ini teman-teman ya. Oke, kalau saya kasih rumus fungsinya fx sama dengan 5x dikurangi 2. Daerah asalnya masih yang ini 0, 1, 2, 3, 4. Coba tentukan daerah hasilnya. Sama seperti tadi teman-teman. F0 sama dengan 5 dikali 0 dikurangi 2 gitu. Berapa 5 kali 0? Betul. 0 dikurangi 2 negatif 2. Jika jika X-nya 1, maka F1 sama dengan 5 dikali 1 dikurangi 2. Hasilnya berapa teman-teman? Betul, 3 gitu. Selanjutnya sampai dengan 4. Nah, itu dia yang dimaksud dengan daerah asal dan daerah hasil. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan poin B, nyatakan himpunan pasangan berurutannya. Nah, dalam soal tadi sudah kita dapatkan bahwasannya daerah asal itu 0, 1, 2, 3, 4. Daerah hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka 0 dipasangkan dengan 1, 0,1 gitu ya. 1 dipasangkan dengan 3, maka 1,3. 2 dipasangkan dengan 5, maka 2,5 ya. Terus 3 dipasangkan dengan 7 ya. Jadi 3,7 itulah yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Lalu 4 dengan 9. Kita tuliskan 4,9. Jangan lupa untuk penulisan himpunan pasangan berurutan selalu memakai tanda kurawal ya, kurung kurawal seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan poin C. Gambarlah diagram panah dan grafik kartesiusnya. Diagram panah ya. Diagram panahnya selalu kita buat seperti ini teman-teman ya. Untuk yang sebentar. Nah, yang ini di sini selalu daerah asal ya. Daerah asal atau domain kita sebut domain. Dan ini merupakan daerah kawan ya. Daerah kawan di sini atau kita sebut kodomain teman-teman. Sebentar. Nah, yang ini disebutnya kodomain. Aduh, mana ya? Kodomain ya, penulisannya biasa. Lalu untuk yang terkena tanda panah nih di sini. Di sini ya yang terkena tanda panah seperti 1, 3, terus 5, 7 sama 9 itu kita sebutnya dengan range atau daerah hasil gitu ya. Tinggal kita hubungkan saja teman-teman. Yang di sini misalkan kita tulis himpunan A, ini himpunan B ya. Maka 0 kita hubungkan ke 1, 1 hubungkan ke 3, 2 hubungkan ke 5, 3 hubungkan ke 7, 4 hubungkan ke 9. Seperti itu ya. Lalu untuk grafik kartesiusnya, kita gambar dulu nih sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X
1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan sampai dengan 6 ya saya tuliskan. Lalu untuk sumbu Y-nya saya tuliskan sampai 9 karena tadi dalam soal daerah kawannya sampai dengan 9. Lalu untuk 1 itu dengan 3, X-nya 1, maka Y-nya 3. Nah, X-nya 1, Y-nya 3, maka titik perpotongannya ada di sini teman-teman. Paham ya? Lalu untuk 2, X-nya 2, Y-nya berapa tadi? Betul, 5. Titik perpotongannya ada di sini, teman-teman. Untuk X-nya 3, maka Y-nya 7 ya. Titik perpotongannya ada di sini. Dan jika X-nya 4, maka Y-nya 9. Titik perpotongannya ada di sini, teman-teman. Cukup mudah ya untuk dipahami terkait dengan notasi fungsi. Jika nanti kalian menemukan bentuk soal yang lain tidak seperti dalam soal ini, kalian bisa tuh mengerjakannya. Yang penting kalian harus paham dulu mengenai konsep fungsi itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami materi ini, fungsi ya. Jika masih belum paham bisa diputar ulang lagi videonya atau mungkin bisa langsung japri ke saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.